Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ananda yang solih dan solihah? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Alhamdulillah. Baik, Ananda di rumah. Untuk pembiasaan agama hari ini, Bunda akan menyampaikan sebuah kisah. Kisah apa itu? Yuk, langsung saja kita simak video berikut ini dengan duduk yang tertib dan simak dengan baik dan benar. Pertolongan Allah untuk orang yang jujur. Islam mengajarkan umatnya untuk bersikap jujur, menepati janji, dan melunasi hutang. Salah satu kisah dalam sejarah menggambarkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya yang jujur dan menepati janji. Kisah tersebut termasuk dalam hadis Bukhari Muslim yang dikisahkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Pada suatu hari, seorang laki-laki kalangan Bani Israel datang kepada orang dari Bani Israel yang lain. Ia hendak meminjam uang 1000 dinar untuk memenuhi kebutuhannya. Si pemberi pinjaman berkata kepada peminjam, "Datangkanlah para saksi, saya minta mereka bersaksi." Orang yang meminjam kemudian berkata, "Cukuplah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi saksi." Si pemberi pinjaman pun tak langsung percaya. Ia berkata lagi, "Bawakanlah seorang penjamin." Lalu orang yang meminjam pun berkata lagi, "Cukuplah Allah yang menjadi penjaminnya." Lantas si pemberi pinjaman pun percaya dan berkata, "Engkau benar." Setelah berkata demikian, ia pun memberikan uangnya sebesar 1000 dinar kepada si peminjam. Ia menentukan batas waktu agar si peminjam mengembalikan uang pinjamannya. Si peminjam pun pergi mengarungi lautan membawa uang 1000 dinar dari sahabatnya kaum Bani Israel tersebut. Ia pergi selama beberapa hari untuk menyelesaikan urusannya. Ketika urusannya selesai, waktu untuk mengembalikan uang pun tiba. Si peminjam mencari kendaraan agar dapat kembali ke tempat pemberi pinjaman. Setelah menunggu sekian lama, kendaraan yang dinanti pun tak kunjung datang. Ia pun bimbang. Ia berusaha mencari ide bagaimana caranya mengembalikan uang tersebut. Tak lama kemudian, ia melihat sepotong kayu. Ia lantas mengambil kayu tersebut dan melubanginya. Diselipkannya uang 1000 dinar seperti yang ia janjikan kepada pemberi pinjaman pada lubang kayu tersebut. Ia kemudian berkata dengan sungguh-sungguh, "Ya Allah, sungguh Engkau mengetahui bahwa saya meminjam 1000 dinar kepada si fulan. Lalu dia meminta pinjaman kepadaku dan saya berkata, cukuplah Allah yang menjadi penjaminnya. Dia pun ridho karena Engkau. Dia juga meminta saksi. Lalu saya berkata, cukuplah Allah yang menjadi saksi, dan dia pun ridho karena Engkau. Sesungguhnya saya bersusah payah menemukan kendaraan untuk mengantarkan utang ini kepada pemiliknya, tapi tak juga ditemukan. Sungguh saya menitipkan kayu ini kepadamu, ya Allah." Si peminjam melepaskan kayu itu ke air. Kayu itu pun tenggelam dan timbul kembali, lalu bergerak perlahan mengarungi lautan. Tak selesai sampai di situ, ia tetap berupaya mencari kendaraan untuk pergi menemui si pemberi pinjaman. Sementara itu, pemberi pinjaman menanti-nanti kedatangan si peminjam. Ia kemudian menemukan sebuah kayu terapung di dekatnya.
Diambilnya kayu tersebut untuk dijadikannya kayu bakar. Ketika ia akan membelahnya, didapatinya uang 1000 dinar terselip di tengah kayu. Setelah beberapa lama kemudian, datanglah si peminjam kepadanya. Ia menyerahkan 1000 dinar seraya berkata, "Demi Allah, saya bersusah payah mencari kendaraan untuk menyerahkan piutangmu, tapi ternyata saya tidak menemukan kendaraan sebelum datang sekarang ini." Lelaki yang meminjamkan uang pun kemudian bertanya, "Apakah engkau pernah mengirimkan sesuatu kepadaku?" Si peminjam pun menjawab, "Sudah kukatakan bahwa aku tidak menemukan kendaraan sebelum datang kemari." Pemberi pinjaman pun takjub dan berkata, "Allah mengantarkan sesuatu yang engkau kirimkan melalui kayu dan mengalir dengan membawa 1000 dinar kepadaku." Itulah Ananda di Rumah, salah satu kisah yang menggambarkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba yang jujur dan menepati janji. Kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa kita harus senantiasa jujur dan menepati janji. Apapun keadaan kita, jika kita sudah berusaha semaksimal mungkin, insya Allah pasti akan menolong hambanya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini, serta aktifkan tanda loncengnya supaya kamu bisa mendapatkan video-video yang terbaru. Nah, itulah untuk akhir kisah hari ini, yaitu tentang orang yang jujur selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Ananda di Rumah, untuk materi pembiasaan agama hari ini sampai di sini dulu. Tidak lupa untuk selalu dipelajari, pahami, dan amalkan. Jagalah kesehatan dengan selalu membiasakan pola hidup sehat dan istiqomah selalu dalam melaksanakan ibadah. Tetap semangat dan tetap bahagia meski belajar di rumah saja. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.